Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhidayatusiam dari SMA NU 03 Mualimin Nuleri, Kabupaten Kendal, dengan fasilitator Ibu Suparmi Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan pengajar praktiknya Bapak Mulyono. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1.A.8. Sebelum saya membuat kesimpulan dan refleksi, saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan, yakni Engar Sosung Tulodo Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pada kesimpulan dan refleksi ini terdapat 3 pertanyaan yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah bagi pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yakni pembelajaran yang saya lakukan kepada murid hanya sebatas menyalurkan ilmu yang didapat. Peran saya sebagai guru hanya memberikan dan menyampaikan materi sesuai dengan KIKD yang ada, sehingga berharap setiap peserta didik mencapai KKM yang ditetapkan, baik kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan, tanpa mempertimbangkan bakat kodrat alam yang dimiliki setiap peserta didik. Selain itu, sebelum melakukan refleksi, saya berpikir dengan peserta didik yang sudah dapat memahami materi, maka hasil yang tercapai peserta didik sesuai dengan KKM, serta dapat mengerjakan soal dan evaluasi itu sudah cukup bagi bekal mereka. Nanti, maka tugas kita sebagai guru sudah tercapai atau selesai. Sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya terkadang bertanya-tanya pada diri saya sendiri, apakah hasil nilai peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM ini kesalahan saya sebagai seorang guru, ataukah ada unsur yang lain yang mempengaruhi peserta didik tersebut? Berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena setiap anak sudah memiliki kodrat alam masing-masing sejak mereka baru lahir yang memiliki ciri, sifat, dan hobinya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman, karena pendidikan tidak boleh hanya monoton begitu saja. Pendidikan harus bergerak mengikuti zamannya seperti saat ini yang sudah masuk era digital, sehingga siswa tidak bisa diajarkan hanya menggunakan buku manual saja. Kita sebagai guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan sumber dan metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai zamannya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik yang berhamba atau berpihak pada muridnya. Dengan peran saya sebagai pendidik adalah kita tidak boleh hanya berada pada engar sosung tulodo. Kita harus bisa berada di tengah atau di belakang. Kita sebagai pendidik harus selain menjadi teladan bagi murid kita, namun kita harus bisa menjadi penyemangat yang hebat dan kita harus menjadi pendorong yang kuat bagi peserta didik kita. Kita harus memberikan pelayanan yang maksimal, tidak hanya di sekolah, namun juga di setiap saat mereka membutuhkan. Maka,
Untuk selanjutnya, saya sebagai pendidik harus merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, sehingga peserta didik akan tertarik dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, harus bisa menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didik dan semuanya, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.